Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Apakah sehat atau ada yang loyo? Baik, Ibu. Baik, jadi semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini sebelum kalian masuk pembelajaran, ketua kelas pimpin doa dulu ya. Ibu persilakan kepada ketua kelas. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, hari ini sebelum masuk pertemuan Ibu mengabsen dulu ya. Langsung saja, Anugrah Hadir, Bu. Afni, Hadir, Bu. Zamil, Iya. Ningsih. Sakit gigi, Bu, dan bengkak gusinya. Tadi pagi minta izin, Ibu. Oh iya, semoga Ningsih cepat sembuh ya. Iya, Bu. Amin. Baik, hari ini Ibu mau masuk di materi baru ya. Sebelum Ibu masuk di materi baru, apakah ada yang ingat materi minggu lalu? Saya, Bu. Materi minggu lalu itu tentang teks deskriptif. Bagus sekali ya, Nur Afni sudah memberikan jawabannya dan sudah mengingat materi minggu kemarin. Iya, Bu. Baik, hari ini Ibu akan lanjut materi berikutnya, yaitu mengenai cerita fabel atau legenda. Sebelum Ibu masuk ke materi berikut, Ibu akan membacakan kompetensi dasar, indikator dengan tujuan. Jadi kalian sembari mendengarkan catat juga ya apa yang Ibu katakan. Baik, Bu. Kompetensi dasar 3.15. Mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca atau didengar. Indikatornya ada 2, yaitu menyebutkan ciri-ciri fabel atau legenda dengan menentukan langkah-langkah memahami isi teks cerita fabel. Lanjut ke tujuan, di mana tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian dapat menjelaskan atau menyebutkan ciri-ciri cerita fabel atau legenda, serta kalian dapat menentukan langkah-langkah memahami isi cerita fabel atau legenda. Baik, jadi sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian semua, kira-kira menurut kalian apa manfaat yang kita dapatkan ketika mempelajari teks cerita fabel atau legenda? Silahkan kepada saudari Anugrah, silahkan dijawab pertanyaan Ibu ya. Menurut saya, Ibu, untuk mengetahui cerita dongeng dan cerita rakyat. Ya, bagus sekali ya jawaban dari teman kita. Betul, menurut Anugrah manfaatnya yaitu dapat mengetahui bagaimana cerita dongeng atau cerita fabel ya. Jadi Ibu mau lanjut. Sekarang Ibu ingin kalian berdiskusi membahas mengenai ciri-ciri cerita fabel dan langkah-langkah isi cerita fabel atau legenda. Jadi silahkan kalian buat kelompok, 3 kelompok saja. Setelah itu dipresentasikan. Ya, silahkan anak-anak. Baik, Ibu. Baik, setelah kalian berdiskusi, sudah kalian mencermati materi ciri-ciri teks fabel atau legenda ini, Ibu mau kalian mempresentasikan kepada kelompok 1, mempresentasikan materinya, dan kelompok lain memberikan pertanyaan. Ibu persilakan kepada kelompok 1 dan kelompok lainnya, silahkan. Baik, Ibu. Baik, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami
yaitu tentang cerita rakyat atau fabel. Pengertian fabel adalah cerita yang menceritakan kehidupan binatang namun memiliki perilaku layaknya manusia. Fabel termasuk dalam kategori sastra berbentuk fiksi atau khayalan. Memang dalam fabel hampir semua tokoh utama menampilkan binatang, tapi tidak menutup kemungkinan adanya karakter minoritas seperti manusia agar jalan cerita semakin menarik. Lanjut, jenis-jenis fabel yaitu pertama fabel klasik, yaitu dongeng yang dibuat dari zaman dahulu namun tidak diketahui secara pasti kapan waktu dibuat ceritanya. Yang kedua, fabel modern, yaitu fabel yang memiliki waktu kemunculan yang masih cukup baru. Biasanya pada fabel modern, pembuatan dongeng merupakan cerminan dari ekspresi kesastraan si penulis. Ya, sekian materi dari kami. Saya kembalikan kepada Ibu. Baik, tadi itu presentasi dari kelompok 1. Ibu silakan kepada kelompok 2 dan 3 memberikan pertanyaan. Silakan. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1, yaitu apa saja ciri-ciri fabel serta apa saja langkah-langkahnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu ciri-ciri fabel. Di sini ciri-ciri fabel itu terdiri atas 9. Yang pertama, tokoh utama dalam cerita menggunakan binatang. Yang kedua, memiliki penggambaran moral serta karakter mirip manusia. Yang ketiga, binatang dalam cerita bertingkah laku seperti manusia. Yang keempat, umumnya memiliki alur cerita yang pendek dan sederhana. Yang kelima, karakter dari tokoh diuraikan dengan rinci. Yang keenam, kata-kata yang digunakan mudah dipahami. Yang ketujuh, cerita biasanya mengkritik tentang sifat manusia, diskriminasi kaum lemah, serta keadaan masyarakat. Yang kedelapan, gaya bercerita secara lisan. Dan yang terakhir, pesan atau tema kadang ditulis dalam cerita. Selanjutnya, langkah-langkah membuat cerita fabel terdiri atas 5, yaitu pertama, menemukan bahan untuk menulis teks cerita moral atau fabel, atau pengalaman pribadi, berita di TV. Yang kedua, mengembangkan garis besar kerangka atau alur cerita teks cerita moral. Yang ketiga, menulis teks cerita moral atau fabel seperti orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Yang keempat, menghidupkan tokoh dengan dialog. Dan yang terakhir, mengembangkan latar untuk menghidupkan cerita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu Guru. Baik, bagus sekali ya jawaban dari kelompok 1 dan pertanyaan dari kelompok 2. Berikan aplaus dulu untuk kita semua. Baik, Ibu langsung saja ya. Ibu mau satu orang memberikan kesimpulan hasil diskusi yang kita laksanakan tadi. Ibu persilahkan kepada kalian satu orang memberikan kesimpulannya. Kesimpulan dari diskusi hari ini yaitu di dalam fabel, binatang yang diceritakan memiliki akal, tingkah laku, bahkan watak mirip manusia. Selain itu, di dalam cerita fabel memang selalu tersemat pesan-pesan moral bagi manusia. Pesan moral tersebut seperti tanggung jawab, kejujuran, disiplin, amanah, serta dan selain sebagainya. Baik, tadi itu kesimpulan dari teman kita ya. Terima kasih kepada Afni, kita berikan aplaus. Jadi Ibu hanya memberikan sedikit seperti gambaran. Jadi fabel ini seperti cerita yang menceritakan kehidupan binatang, namun memiliki perilaku layaknya manusia. Fabel ini juga dikategorikan sastra berbentuk fiksi atau khayalan. Jadi pada saat kita membuat cerita dongeng,
di situ kita sudah ada ide atau khayalan imajinasi kita bagaimana kita membuat satu cerita atau seperti kisah kancil dan buaya. Nah, itu salah satu contoh cerita fabel. Itu saja ya dari Ibu mengenai cerita fabel. Sebelum itu, Ibu ingin memberikan tugas pada kalian. Tugasnya ini bersifat individu, dikumpulkan minggu depan. Soalnya kalian satu orang membuat satu contoh cerita fabel atau legenda. Itu ditulis tangan dan dikumpulkan minggu depan. Jangan ada lagi yang tidak mengerjakan ya. Baik, Ibu. Oke. Jadi Ibu akhiri saja pertemuan hari ini ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diri. Terima kasih Bu.